وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sedang jamaah subuh yang insyaallah seluruhnya dimuliakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa kembali datang di masjid ini. Semoga setiap langkah kaki dari rumah kita tinggalkan menuju ke tempat ibadah ini Allah menerima sebagai ladang pahala kebaikan buat kita untuk bekal kita di yaumil qiyamah nanti. Masyarakat muslimin wal muslimat sedang masuk insyaallah seluruhnya dimuliakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini adalah memperbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan tidak bisa kita pungkiri saking cintanya kita dengan Al-Quran, boleh dikata selama bulan suci Ramadan setiap selesai salat fardu kita meluangkan waktu kita untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Cuma saya tidak tahu apakah ini fenomena atau hanya kita saja di sini yang berlakukan Al-Quran seperti itu. Nanti ramai kita membaca Al-Quran kalau bulan suci Ramadan. Bahkan santri saya sendiri di rumah itu ada program kami selama bulan suci Ramadan namanya One Day One Juz, satu hari satu juz, dengan harapan bahwa anak-anak kami sehabis bulan suci Ramadan mereka bisa berhasil menghatamkan Al-Quran 30 juz. Itu selama bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ini bisa istiqomah, karena realitanya yang kita lihat habis bulan suci Ramadan pensiun juga itu Al-Quran. Dan inilah yang ingin kita galakkan subuh hari ini, bagaimana caranya supaya Al-Quran ini bisa menjadi bagian daripada diri kita. Saya hanya ingin mengambil ibrah. Andai kata ini andai kata orang tua kami dulu tidak mengajarkan kepada generasinya dengan alasan seperti ini, nah yang mau kasih sama diri kami minimal kita ini kan sudah tidak ada belum harta, miskin kita. Tapi yang kedua kau mainkan ini, satu perbaiki sholatmu, yang kedua perbaiki ngajimu. Kalau kau bisa lakukan itu, nah mudah-mudahan Allah yang angkat derajat kita. Dan alhamdulillah pesan-pesan moral dari orang tua kita itu kita buktikan. Kita dulu masih ingat Bapak Ibu, bagaimana kita dulu mengaji dengan metode Baghdadiyah, metode mengeja. Alhamdulillah berhasil. Bahkan dengan gara-gara metode Baghdadiyah, metode mengeja, akhirnya muncul di belakangnya itu metode yang lain yang memudahkan supaya kita belajar Al-Quran. Kalau di masjid itu hanya diperuntukkan buat anak-anak, maka saya mau mengatakan kalau bisa di sebuah masjid selain ada TPA-nya untuk kelas anak-anak, lanjutkan di kelas remaja namanya TQA, Ta'limul Quran lil Aulad. Kalau sudah ada yang kedua itu, baru yang ketiga buka kelas juga untuk kelas dewasa dan orang tua. Ini yang jarang saya temukan di masjid. Kalau dibilang anak-anak TPA rame, tapi kalau kelas untuk remaja, apalagi kelas orang tua itu tidak pernah saya dapat. Jarang, kalaupun ada, mungkin saya katakan itu langkah dan unik. Saya saja sejak tahun 2009 mendirikan TPA di rumah saya. Badai kodok itu mau lihat ibu-ibu itu supaya rajin membaca Al-Quran, bahkan memang ada yang tidak tahu. Sampai detik ini tidak ada, padahal sudah saya buka di situ pendaftaran gratis bagi ibu-ibu yang tidak tahu mengaji. Gratis ini, tidak ada yang mau, Pak. Ternyata setelah
Satu, malu. Dua, gengsi. Dan yang ketiga, masalah ini, masalah wajibius berapa dibayar. Padahal saya sudah tulis gratis. Saking kita mau melihat ini Al-Quran menghubungi kepada kita. Karena miris, ada murid saya pernah bilang begini, Ustaz, ini kan naik metode dari Iqra, naik kita darus. Jadi pulang ke itu, iseng-iseng katanya ke mamaku. Sesudah Al-Fatihah Al-Baqarah, dia kasih lihat surah Al-Baqarah. Mama, apa bacaan ini? Langsung dia bilang mamanya, bodohnya ini, itu di kau dikasih mengaji supaya pintar. Coba lihat itu Pak. Cek MD, cek. Saya ketemu dengan ibunya di majelis taklim. Ibu, itu anaknya pernah datang sama saya dan bilang tanya ini surah. Apa bacaannya ibu? Dia bilang, itu wajar Ustaz supaya dia dari tadi pintar. Jadi bilang, kita tahu bukan dari gampang sekali itu Ustaz. Baca lagi alaman. Kenapa begitu caranya membaca? Alif lam mim nggak baca alaman. Tuh coba lihat. Kenapa bisa begitu Bapak Ibu? Karena tidak pernah belajar dalam namanya tajwid. Nah kita nanti kan belajar gitu Bapak Ibu. Bahkan dulu tuh sekali, kalau sudah lama pakai Al-Quran kecil, itu kan surah-surah pendek Pak, di situ Al-Quran kecil. Apa dia bilang guru kita? Sebelum kau masuk di tadarus, lihat kau dulu bagus-bagus itu bacaannya. Karena meskipun kita biasa masih adil bacakan, sebelum kita masuk bacaan disuruh kita daras dari Al-Duha sampai dengan An-Nas. Yang masalah adalah kadang biasa telinga kita itu gagal paham mendengar, sehingga apa yang terjadi sampai hari ini masih banyak itu kalau dibilang surah-surah pendek masih banyak yang keliru membacanya. Dan itu saya berhasil buktikan itu. Pengajian perdana waktu pas masuk dibilang masa SD bukan pandemi, karena sudah mulai di majelis taklim. Saya bilang, Bunda, bagaimana ini selama kita libur ini hampir kurang lebih 2 tahun. Dia bilang, itu Ustaz, libur juga majelis taklim, libur untuk mengaji tak. Saya bilang, tak lewat-lewat. Dan inilah barangkali tugas kita semua, jangan hanya bulan suci Ramadan. Karena saya perhatikan itu Pak, ini di luar bulan suci Ramadan ada 3 saya lihat kondisi baru orang mengaji. 1, kalau ada orang meninggal, baru dari tadi berlomba-lomba, saya jus sekian, kenapa mau dikatakan? Yang kedua, kalau ada acara seremoni, acara takziah, acara maulid, acara Isra Mi'raj, ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang paling ironis yang ketiga, kalau ada orang kesurupan, baru dari tadi bacakan kita Al-Quran. Ini yang mau bacakan lagi bertanya, apa dibacain ya ini? Tuh, ironis kan? Nanti ingat Al-Quran ketika sesuatu terjadi pada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Makanya sekali lagi, mari sama-sama kita membumikan ini Al-Quran. Dengan cara apa? Belajar kita sama-sama. Saya saja sendiri Pak, sampai hari ini masih tetap belajar. Yang saya sekarang lagi pelajari itu Bapak Ibu adalah bagaimana terjemahannya itu berkata. Kan sudah bisa kita diterjemahkan. Jadi kalau sudah diterjemahkan, nanti harus tahu lagi bagaimana tafsiran ayat tersebut. Jadi kan belajar sama-sama. Jadi saya saja biasa dengan teman-teman yang sama-sama para pembeli. Satu hari dia tidak baca Al-Quran, seperti itu kayak mobil mogok. Nasib kalau bunyi, marahkah bacaan? Yang alhamdulillah sangat bersyukur Pak, meskipun saya tidak berhasil di rumah untuk membentuk itu sejak tahun 2009, alhamdulillah ada majelis taklim binaan saya itu di Parangloe Pak, Bontoa Utara namanya. Tapi saya batasi pesertanya. Kenapa saya batasi? Supaya saya tahu kualitasnya, dan ini tidak main-main. Karena biasa juga kalau berkumpul di banyak Pak, lebih banyak mencari tanah. Jadi alhamdulillah sudah 3 angkatan pertama